Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada mahasiswa kelas 11 6 AB07. Apa kabar semuanya? Baik, kita masuk ke minggu kedua ya. Karena kita melalui video pembelajaran, nanti kalian bisa melihat. Baik, saya akan share screen dulu. Oke, minggu lalu kita udah masuk ke pertemuan pertama tentang penelitian, namun hari ini masuk ke pertemuan 2 ya, yaitu proposal, laporan, kemajuan, dan laporan akhir PKM. Di sini pengenalan program kreativitas mahasiswa yaitu PKM. Di sini adalah wujud implementasi Tridharma perguruan tinggi yang diluncurkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi pada tahun 2021 di bawah pengelolaan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau disebutnya BELMAWA. Merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa. Lalu apa saja dari PKM itu dampaknya terhadap peningkatan prestasi mahasiswa dan prestasi perguruan tinggi dalam pemeringkatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak diluncurkannya, PKM ini memperoleh respon positif baik di kalangan mahasiswa maupun pimpinan perguruan tinggi. Hal ini tercermin dari bertambah banyaknya jumlah perguruan tinggi yang berpartisipasi dan proposal yang diunggah oleh mahasiswa. Jadi kalian kalau punya program kreativitas untuk ingin membuat proposal, kayak misalnya suatu inovasi barulah gitu kan, yang namanya tadi belum ada, kita buat kayak startup atau yang lainnya, bisa kita buat semacam PKM ini. PKM ini nanti akan ditujukan untuk ke BELMAWA. Nanti akan diseleksi di bagian Dirjen Dikti. Kalau misalnya nanti lolos, lalu kita nanti akan ada semacam didampingi terus sama mentor nanti ya. Jadi kalau misalnya udah buat PKM, nanti kalian juga kalau misalnya mau skripsi itu nggak usah lagi menyusun, karena sudah menyusun di PKM, nanti kamu skripsinya udah aman gitu ya. Lalu perubahan nama bidang di sini sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan istilah-istilah baku yang digunakan dalam tataran ilmu pengetahuan, dan juga untuk memudahkan pemahaman tujuan utama masing-masing bidang PKM mulai tahun 2021 ini. PKM ini ada perubahan ya nama bidangnya. Di sini PKM penelitian, disingkatnya PKMP, diganti menjadi PKM riset atau sebutannya PKMR. Dan PKM pengabdian kepada masyarakat, yaitu PKMM, diubah menjadi PKMPM, karena dia pengabdian masyarakat. Sementara PKM penerapan teknologi atau PKMT diubah menjadi PKM penerapan iptek. Di sini sebutnya PKMPI ya. Kemudian PKM gagasan futuristik konstruktif. PKM GFK yang awalnya mengajukan video untuk dinilai dan mendapatkan insentif mulai tahun 2021 ini. Kemudian PKM GFK mengajukan proposal pendanaan untuk menyusun video bagi yang lolos didanai. Kita lihat apa aja sih PKM gagasan futuristik ini. Kan kalau misalnya kita melihat PKM riset, kita sudah paham ya, itu penelitian, kita meneliti apa. Kemudian kalau PKM pengabdian masyarakat, kita terjun ke lapangan, misalnya membuang sampah atau dengan teknologi apa. Kemudian PKM penerapan iptek, kita bisa membuat suatu teknologi untuk inovasi baru misalnya. Lalu ini yang PKM gagasan futuristik ini yang baru kita tahu ya, apa aja sih itu nanti. Itu adalah videonya. Lanjut. Di sini ada kriteria PKM. Nah, ini skemanya sudah dirubah ya. PKMR itu tadi riset, PKMK tadi apa namanya? PKMK produk iptek sebagai komunitas usaha mahasiswa, tidak terikat bidang ilmu. Kalau PKMR ini sesuai bidang ilmunya ya. Jadi
Kamu ilmunya di bidangnya sistem informasi, jadi harus sesuai dengan rumputnya kamu tuh apa. Misalnya serumputnya dengan ilmu sistem informasi, jadi dengan penelitiannya apa. Jadi di sini pendidikan strata satunya satu, harus persyaratannya satu, kemudian anggota mahasiswanya dari 3 atau 5 orang, pendanaannya itu dapat 5 sampai 10 juta. Di sini ada luarannya apa aja, laporan kemajuan, laporan akhirnya seperti apa, artikel ilmiahnya nanti diterbitkan atau dipublish di mana, produk programnya seperti apa. Itu adalah PKM riset. Kemudian kalau PKMK, PKMK itu apa ya tadi ya? Sebentar, kalau PKMK ini kalau di sini ini dia nih. Oh, kewirausahaan. Oke. PKM kewirausahaan berarti tidak terikat di bidang ilmu. Jadi usaha mahasiswa tetap pendidikannya satu, kriterianya mahasiswanya 3 sampai 5 mahasiswa, pendanaannya 5 sampai 10 juta. Lalu di sini ada laporan kemajuan, laporan akhir, dan produk usaha. Kita lihat PKM kewirausahaan itu apa saja nih. Ini menciptakan aktivitas usaha dalam tim mahasiswa berlatih membuat kreativitas produk usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya pasar. Melalui program PKMK, mahasiswa memiliki kesempatan yang luas untuk meningkatkan kompetensinya dan berkreasi dan berinovasi menciptakan produk baru. Ya, di sini ada produk barang baru, kemudian dimodifikasi baru produk jasanya ada event organizer atau IO, konsultan, dan pengolahan. Ini termasuk jenis komoditas PKMK. Perencanaan dan pelaksanaan PKMK ini dilakukan secara offline atau di luring atau online dengan memperhatikan prokes. Proses analisis kebutuhan dan peluang pasar dapat menggunakan data sekunder atau data primer yang diperoleh data survei. Kegiatan survei boleh memanfaatkan Google Form, wawancara melalui media elektronik tanpa melakukan kontak fisik. Wawancara selalu fisik dengan memperhatikan prokes. Jadi kita boleh offline, boleh online. Tergantung situasi yang kita mau datangi gitu ya. Kemudian di sini ada mitra ya, dengan 3 mitra. Di sini ada tujuannya memotivasi, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif inovatif sebagai bekal berwirausaha sebelum atau setelah menyelesaikan studi. Jadi meskipun kamu seorang programmer, tapi apa salahnya kita punya usaha, tapi usahanya tetap di bidang kayak menghasilkan di bidang IT juga nggak apa-apa. Ini ruang lingkupnya apa saja. Di sini ada rencana wirausaha yang akan menjalankan mahasiswa, yang mana kreativitas produk dapat berupa barang atau jasa. Misal kamu nih seorang IO, kamu bisa gitu kan mengerti, apalagi IO-nya di bagian IT-nya wah jago, terbagi bagus, jadi bisa jadi PKM kewirausahaan. Kamu punya IO nih misalnya ada, saya mau bikin PKM lah, tapi ke PKM-nya IO jasa, itu jasa juga boleh. Nah ini adalah kita sumber dananya proposal yang lolos dari standar nilai yang ditetapkan passing grade-nya akan didanai oleh Belmawa. Belmawa itu di mana? Di Dirjen Perguruan Tinggi ya. Perguruan tinggi wajib memberikan tambahan pendanaan pada proposal yang lolos dengan jumlah pendanaan maksimal 25% dari 7 juta atau maksimum sebesar Rp1.750.000 dalam bentuk in cash atau in kind ya. Selain itu, pendanaan dapat juga memperoleh tambahan dari instansi lain dengan jumlah pendanaan maksimal 10% dari 7 juta atau maksimum sebesar Rp700.000. Nanti kalau misalnya lolos kan kita nanti didanai, tapi uang dana itu kemana nanti? Nanti ya, karena uang tersebut nanti kan buat PKM ya, bukan buat yang lain-lain. Nah, ini adalah semacam gambaran kegiatan pembelajaran sesuai Permendikbud. Ada 8 namanya contoh bentuk PKM ya. Kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, penelitian riset, asistensi mengajar di satuan pendidikan, magang atau praktik kerja, pertukaran belajar atau studi
kemudian membangun desa, kuliah kerja nyata, tematik, studi proyek atau independen. Ya, karena udah ada kan namanya mahasiswa merdeka tuh. Kalau misalnya ngikut di lembaga instansi, ada yang instansinya yang swasta, ada juga instansinya yang dari pemerintah. Nah, ini adalah teknis penulisan PKMK. Ya. PKMPM, pengabdian masyarakat, tidak terikat di bidang ilmu, solusi iptek, teknologi atau manajemen bagi mitra non-profit. Apa sih non-profit itu? Yang tidak menghasilkan atau tidak ada penghasilan lah, misalnya dia kayak contoh di Karang Taruna gitu kan, misalnya saya ingin mengajarkan di bidang pengabdian masyarakat itu di Karang Taruna, misalnya cara pemanfaatan aplikasi pembelajaran dengan model gitu kan, kamu jadi mengajari anak-anak yang di Karang Taruna itu di masa pandemi bisa kita mengajarkan misalnya memanfaatkan IT Google Classroom pada Karang Taruna untuk pembelajaran secara online, itu bisa nanti itu PKMPM. PKMPI, penerapan iptek tadi ya, sesuai bidang ilmunya dia, di lintas bidang dianjurkan. Jadi harus sesuai dengan ilmunya, serumputnya dia. Tadi teknologi ya, jadi membuat kayak semacam inovasi tentang program atau program, contohnya kayak startup atau lainnya gitu ya, yang bisa memudahkan si masyarakat. PKMKC, karya cipta, karya berupa hasil konstruksi, karya yang fungsional. Sama serumpun juga dia, karsa cipta dia, membuat suatu teknologi. Nah, ini adalah GFK, gagasan futuristik konstruktif. Isu SDGs dan isu nasional, isu SDGs dan isu nasional. Diperkenankan berbeda bidang ilmu, lintas bidang ilmu dianjurkan. Nanti ada videonya yang harus diunggah ke YouTube. Kemudian PKMGT. PKMGT itu apa ya? PKMGT. Sebentar, nih yang VGK tadi ya, yang gagasan futuristik. Kita lihat di sini ruang lingkupnya apa aja sih? Ada 6 isu nasional yang menjadi keprihatinan bangsa Indonesia. Pertama, korupsi, kedua, narkoba, NKRI, bencana, bahasa daerah, dan konservasi sumber daya hayati. Ini ada mengacu kepada 17 tujuan pembangunan keberkelanjutan atau Sustainable Development Goal atau SDGs, itu singkatannya tadi ya. Di sini tanpa kemiskinan, no property, tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia. Tanpa kelaparan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender ya. Ini banyak kalau ngomong gender ini berbahaya, kita bisa ada kaum ibu, ada kaum perempuan dan lain-lain. Ini ada konsepnya seperti ini ya, dilaksanakan secara luring sehingga diharapkan terjadi pertemuan dan interaksi langsung sesuai dengan prokes. Di sini yang nantinya yang bermuara ke Pekan Ilmu Mahasiswa Nasional Timnas, tim mahasiswa mengusulkan gagasan konteks komunikasi melalui proposal. Apabila proposal tersebut dinilai layak, maka akan diberikan pendanaan untuk pelaksananya. Tim yang memiliki kreativitas dan pelaksanaan yang dinilai baik, selanjutnya akan diundang untuk presentasi dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, contoh kayak di sini apa ya? Video YouTube berisi konten komunikasi konstruktif, informatif, dan atraktif di media sosial yang mengandung solusi atau keprihatinan atas keprihatinan bangsa Indonesia dan atau dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini ada akun YouTube-nya, wajib akun yang dimiliki tim PKM, konten berupa video dengan durasi 2-4 menit, deskripsi video menuliskan tagar atau hashtag-nya. Opsi pengaturan video wajib dilakukan oleh publik. Coba kita lihat nih ya, di sini. Kita buka YouTube. Seperti apa sih itu PKM VGK itu? Saya juga belum lihat nih, PKM VGK ya. Coba kita lihat di sini ya. Halo Sob, masih ditemani Jaket Loba dan kembali lagi di PKM 2022 bersama. Nah, ini memaksimalkan media sosial menjadi edisi solutif. Nah, ini seperti ini dia. Jaket Lomba.
Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas PKM baru bidangnya, tapi lama yang baru. Nah, futuristik. PKM VGK ini mungkin menjadi nah, ini ada fase seperti poin pertama, mengakui VGK atau nah, isu keprihatinan bangsa Indonesia atau isu SDGs 2030. Intinya adalah PKM VGK menjadi PKM yang tidak. Nah, ini adalah PKM video gagasan PKM VGK bertujuan untuk jadinya memotivasi partisipasi media sosial menjadi ide solutif. Jadi ya hanya membuat seperti ini ya. Kita lihat yang lain dulu. Ini sisi lain Magelang, Gemilang Education and Economic Growth. Berarti dia memang harus terjun ke lapangan ya. Nah, ini cari ide lolos menjadi medali pekan ilmiah mahasiswa nasional ya. Kita lagi yang lain coba mana ya. Yang ini coba nih. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically salah satu negara dengan sektor ternak. Salah dari Badan Pusat Statistik Indonesia, yakni sebanyak 14 juta ekor. Namun, pada tahun 2019 meningkat menjadi 19 juta ekor. Maka dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada mesin pencacah hijau banyak digunakan oleh para pelaku usaha ternak, yakni mesin chopper. Mesin chopper atau mesin pencacah rumput merupakan mesin yang digunakan untuk merajang rumput-rumputan yang digunakan. Suara yang dihasilkan mesin chopper ini masih menimbulkan kebisingan yang dihasilkan dari mesin tersebut. Nah, serta apabila satunya ialah green yang kami sebut dengan smart chopper ini diharapkan dapat kami kembangkan nantinya. Serta diharapkan mesin yang berasal dari magnet, bertenaga diesel dan juga dinamo pada mesin chopper yang diakibatkan perlu energi listrik atau bahan bakar dari smart chopper yang kami rancang sendiri. Untuk merealisasikan smart chopper dan lebih lanjut, perihal smart chopper yang sesungguhnya. Nah, itu adalah video gagasan futuristik. Jadi dia mempunyai keahlian di bidang teknologi, lalu dibikin semacam kayak animasi atau videonya. Jadi kayak ada video-video dulu ya, itu gagasan futuristik memang bagus ya. PKMGT membuat ide berupa konsep perubahan di masa depan. PKMGT di sini kita lihat gagasan futuristik tertulis ya. Dia. Ruang lingkupnya meliputi seluruh aspek berbangsa dan bernegara seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, dan hukum, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, energi, teknologi, dan pangan, serta lingkungan. Nah, di sini jadi hasil pemikiran gitu ya, gagasan futuristik tertulis. Lalu PKFAI, artikel ilmiah hasil kegiatan akademik mahasiswa sesuai bidang ilmunya dia. Kalau ini tidak terikat bidang ilmu, kalau ini sesuai bidang ilmu. Tetap S1, 3-5 mahasiswa, insentifnya 3. Artikel ilmiah. Kalau kita artikel ilmiah seperti ini ya. Kita membuat jurnal, kita kemana membuat artikelnya. Semakin banyaknya kita membuat artikel, semakin bagus kita nanti menjadi terkenal lah namanya. Sebagai bagian dari implementasi program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka MBKM, dan upaya mendukung pencapaian indikator kinerja utama IKU perguruan tinggi, khususnya untuk kegiatan mahasiswa di luar kampus, kegiatan BKM dapat diimplementasi ke dalam SKS mata kuliah yang relevan di program studi masing-masing. Nah, jadi dia mengikuti program Merdeka Belajar, mahasiswa nanti akan membuat penelitian di suatu departemen atau di lembaga instansi yang dari pemerintah, ada juga lagi dari non pemerintah. Jadi kita membuat artikel ilmiah. Sudah. Nah, ini tadi yang tadi saya jelaskan PKMR. Ini ada sistem Merdeka proposalnya. Namun di sini tahun 2001 ya, tapi sudah ganti menjadi 2002. Karena yang sudah saya share kemarin atau link untuk buku panduan PKM.
PKM kewirausahaan. Lalu berikut contoh judul PKM kewirausahaan. Tote bag dalam dompet dengan motif Nusantara, solusi pengurangan kantong plastik maksudnya ini ya. Inovasi paket hadiah wisuda berbudaya sebagai upaya mencintai budaya. Inovasi teknik shibori dan batik tulis pada produk baju dan tas sebagai tren fashion 2020. Komik dan ilustrasi sebagai media pengenalan budaya Nusantara melal transparan. Avo jas hujan, tas stylish sebagai sarana penyampai pesan moral. Puzzle sablon edukatif, artistik dan berbudaya. Sendal unik dengan memanfaatkan limbah kain perca, sebuah upaya mengurangi sampah tekstil. Jadi kewirausahaan itu tadinya bahan recycle kita olah lalu kita buat menjadi manfaat untuk kita. Kemudian PKMPM tentang potret masyarakat mitra, menemukan tenggang rasa dan solidaritas terhadap masalah yang dihadapi masyarakat mitra, menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ini contoh judul PKMPM non profit ya. Di sini sistem keamanan demam berdarah untuk meningkatkan partisipasi PSN oleh masyarakat. Kemudian pemanfaatan daun pepaya serta biji mahoni sebagai pestisida kebun organik. Pelatihan public speaking untuk berdakwah. Jadi bisa nih non-profit itu bukan yang menghasilkan keuangan, tapi ada suatu karantina atau bukan karantina, karang taruna maksudnya. Perkumpulan di suatu daerah, lalu kita ajarkan bagaimana untuk membuat agar masyarakat bisa bersosialisasi ya. Taman edukasi batik Pilang sebagai upaya meningkatkan daya tarik. Kemudian pembuatan Pokobet untuk kemandirian dan peningkatan perekonomian. Warga Dusun Gunung Kukusan, Kulon Progo. Pokobet itu ya. Lalu ada PKM penerapan iptek. Di sini berinteraksi membangun jejaring profesional dengan dunia usaha. Berikut contoh PKMPI. Pemanfaatan media sosial sebagai media promosi serta perubahan PKG guna meningkatkan pemasaran pada UKM. Tempe Lamtoro Ibu Tiri, kemudian super economic water proofing sistem sebagai menjaga kebutuhan air bersih. Nah, coba kita lihat dari sini. Ada nggak di YouTube coba kalau misalnya atau di Google lah. Oh, ini PKM teknologi teh ini ya. Tempe Lamtoro adalah produk olahan makanan yang berbahan dasar biji. Tempe Lamtoro merupakan dapat menjadi sebuah solusi. Saat ini tempe Lamtoro hanya diproduksi secara rumahan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa tempe Lamtoro belum dikenal secara luas, serta membuat sistem promosi yang nantinya akan mencakup jangkauan yang lebih luas. Tahap awal produksi, kami mulai dengan melakukan diskusi bersama kelompok program kreativitas mahasiswa atau PKM. Pada tahap ini, kami mulai merumuskan konsep desain. Selain itu, kami juga menghadirkan inovasi olahan tempe Lamtoro berupa keripik tempe Lamtoro. Alhamdulillah Bu, sehat juga. Separuh, karena baru ada COVID. Oh ya. Modelnya tetap sama kayak yang dulu, cuman warnanya aja sedikit berbeda. Ya, nggak apa-apa Mbak. Terus itu mau tanya, terus ada berapa biji itu yang dalamnya itu? Itu nanti isinya 10 Bu, 10 tempe. Gitu ya, di videomu itu tuh mana di swalayan gitu. Sekaligus promosi produk. Konsep pasar yang luas dan dapat dijangkau.
Nah, jadi itulah ya namanya PKMPI, penelitian apa tadi PI itu? Lupa deh saya. Penerapan iptek, maaf ya, penerapan iptek. Jadi kita berkreasi, jadi harus kita cari dulu nih apa yang kita mau pasarkan. Kayak tadi kan tuh tempe gitu kan, tempe lamtoro. Jadi bagaimana cara masyarakatnya, tapi setidaknya kita harus bikin inovasi dulu buat media promosinya. Jadi ini kan di sini serta packaging gitu ya. Tuh dia. Kemudian ada lagi sensor pink demand resolusi mengukur nilai rendemen tebu guna meningkatkan integritas petani terhadap pabrik gula di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Yaitu PI. Kemudian PKM Karsa Cipta. Di sini inovasi mahasiswa berbasis iptek dalam upaya menghasilkan suatu produk, baik itu berwujud sistem, desain, model atau barang, prototipe, produk kesenian kontemporer, aplikasi, produk literasi atau jasa layanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas atau instansi pemerintah atau dunia usaha. Kalau kita lihat sini prototipe atau produk yang fungsional atau produk digital virtual, desain 2 dimensi atau animasi yang akan dihasilkan dengan batasan bawah biaya untuk menghasilkan produk fisik maupun produk fungsional jika direalisasikan dalam bentuk fisik sesuai dengan kita lihat di sini nih PKMKC ya, kita lihat dulu. Timnas segitiga PKC 1. Kita lihat di sini nih. Belum akan dimulai pukul 7.50. Sebentar. KCI terhadap kebutuhan teman-teman difabel, PT KCI telah berupaya untuk menyediakan berbagai fasilitas yang dapat menunjang mobilitas mereka. Meskipun begitu, tentu akan selalu ada ruang untuk transaksi 2 arah, dan yang kedua ada integrasi layanan transportasi publik lainnya. Dan kesimpulannya adalah, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa aplikasi motor teman tuli teman dengar merupakan sebuah ide sederhana yang berpotensi besar untuk mengatasi berbagai permasalahan bagi pengguna KRL, terutama dan diolah menjadi informasi yang kemudian akan ditampilkan pada aplikasi Trasilor. Sehingga dengan terintegrasinya kedua perangkat keras tersebut. Nah, jadi PMKC itu adalah membuat kayak semacam karsa cipta ya, prototipe yang terbaru. Gagasan tertulis tadi juga udah, kita lihat lagi, PKM gagasan tertulis. Jadi kamu bisa juga referensinya dari sini gitu kan, buat membuat kayak PKM nanti buat proposal nih, nanti ada tugas yang presentasi UAS itu kalian harus membuat proposal, lalu nanti akan presentasikan, lalu nanti ada namanya posternya. Jadi setiap apa yang di sini harus ada posternya. Nah, kita lihat di sini ada PKM GT gagasan tertulis. Ini adalah PKM yang ini, namun kali ini kita buat edisi spesial bisa menjadi jawaban yang namun juga terutama berisi bagaimana ide kreatif, perhatikan format makalahnya, ukuran kertas, tipografi. Ini panduan, maaf ya. Tiga ini ya. Apa yang disampaikan pada PKMAI adalah dilakukan itu yang misalnya membuat gerakan-gerakan separatis enggak ya, kesalahan isu-isu mutakhir atau arahnya tuh bicara tentang masa depan, bukan lagi masa sekarang atau masa lalu. Kemudian memerlukan durasi waktu yang penelitiannya berangkat dari bidang hukum, kaitkan juga dengan teknologinya kalau memang ada literaturnya atau penelitian terdahulunya, administratornya, analis sistemnya dan sebagainya. Nah, sebagainya itu mangga bisa dipakai dari proceeding, jurnal, skripsi, sama intinya 5 tahun terakhir atau ketiadaan sesuatu sesederhana itu. Ya, nanti baca lagi ya. Sebatas bagaimana pendidikan saat ini daring, ketika kalian misalnya. Nah, jadi PKMGT itu dia memudayakan kebiasaan peduli ke alam pikir mahasiswa. Jadi
akan persoalan bangsanya, merenungkan, mendiskusikan dan menemukan ide untuk mengatasi atau memperbaikinya, kemudian mengkonstruksikannya dalam tulisan. Jadi kita nih semacam ini kita malas banget untuk menulis. Bagaimana caranya agar kita itu tetap semangat, diberikanlah sebuah ide-ide kreatif itu bagaimana kita bisa menulis, menghafal, bisa masuk ke dalam otak kita gitu kan, dicerna lagi gitu ya. Itu PKM gagasan tertulis. PKM artikel ilmiah ya sama sih, sama menulis juga, tapi dia sesuai dengan ilmu rumputnya ya. Gitu. Kalau SI berarti sesuai dengan ilmunya. Ini gagasan futuristik konstruktif kayak GP tadi ya. Tuh. Berikut hal-hal yang menyebabkan proposal PKM tidak lolos. Salah kamar atau salah pilih judul outline. Isi hanya menunjukkan keinginan pengusul. Metodologinya tidak jelas. Jadi harus ada sebenarnya metodologinya. Tidak ada unsur kreativitasnya. Jumlah halaman melebihi ketentuan. Cacat administrasi pustaka tidak sesuai. Nah, ini adalah proposal yang PKM yang lolos nih. Jadi emang ada penilaiannya tuh. Lumayan berat juga penilaiannya dia. Itu dia. Penjelasan proposalnya tadi udah. Selain itu, pengajuan ke Dikti, outline PKM juga dijadikan skripsi untuk program studi Sistem Informasi Universitas Mandiri. Jadi PKM kita udah PKM lolos, lalu kita terusin luarannya, laporannya. Jadi nanti pas mau semester 8, skripsi kita nggak usah bikin lagi. Jadi tujuannya itu adalah sebagai pengajuan ke Dikti, outline skripsi juga nanti. Ini diagram alir tahapan pengusulan PKM tahun 2021 ya. Ini dia diagramnya. Pertama ini Belmawa menerbitkan pedoman PKM, lalu di bagian perguruan tinggi mahasiswa menyusun proposal. Evaluasi internal, berarti kita secara internal dulu, nanti dicek oleh Nusa Mandiri, UNM. Mahasiswa mengunggah usulan proposal. Kalau misalnya disetujui, berarti dia menyusun usulan yang direvisi, lalu divalidasi oleh dosen pendamping, kemudian pengesahan oleh pimpinan perguruan tinggi. Lalu ke Belmawa diusulkan lagi penilaian dulu, penetapan pendanaan, penetapan insentif atau PKM AI atau GT. Kalau di GFK berarti penyaluran pendanaan atau insentifnya. Jadi dua-duanya masuk ke sini. Lalu nanti dibagi perguruan tinggi pelaksanaan PKM 5 bidang. Mahasiswa mengunggah laporan kemajuan PKM 5 bidang atau video PKM GFK-nya. Lalu divalidasi oleh dosen pendamping, pengesahan oleh pimpinan perguruan tinggi. Lalu dinilai oleh Belmawa. Lalu setelah itu penetapan pelaksanaan penilaian kemajuan. Di sini nanti ada penilaian secara daring. Kalau misalnya iya, berarti perguruan tinggi mahasiswa mengunggah video presentasi kemajuan. Kalau misalnya tidak, berarti penilaiannya di luar jaring ya, di luring berarti dia. Ini sampai pengesahan, penetapan peserta PIMNAS. Ini juga ada semacam ini ya, kayak laporan di Belmawanya oleh manajemen Dikti. Nanti ada pelaksanaan PIMNAS tuh. Nanti kalian kalau udah lolos, sudah berhasil didanai, lalu nanti kita akan diundang oleh PIMNAS dari Belmawa tersebut. Nanti kita harus laporkan. Nanti banyak sekali dari perguruan tinggi yang akan menyaksikan hasil laporan kita. Itu ya, itu ada suatu kelebihan kita PKM ini jadinya. Laporan kemajuan ini juga tadi lalu juga nanti harus ada tepat waktu ya, jangan sampai waktunya mundur. Nah, ini laporan kemajuan lanjutan juga sama. Laporan akhir, setiap tim PKM 5 bidang wajib membuat laporan akhir dan artikel ilmiah kegiatan secara tertulis dan mengunggahnya ke laman SIM Belmawa. Laporan akhir dan artikel ilmiah PKM 5 bidang merupakan syarat untuk pencairan tahap akhir dana kegiatan dan menjadi salah satu komponen penilaian kelas di PIMNAS. Tim yang tidak mengolah laporan akhir dan artikel ilmiah sampai batas waktu tidak dipertimbangkan sebagai peserta PIMNAS. Ini ada unggahnya caranya, web SIM Belmawa ini ya webnya. Nah, oke, itu adalah soal-soal latihan. Ya, mungkin dari teman-teman kalau misalnya punya ide buat ingin PKM beneran, tinggal hubungi saya, nanti saya akan meneruskan ke prodi kalau nanti apakah proposalnya bisa disetujui atau tidak ya. Nanti tergantung
dari kampus juga nanti. Ya, oke. Itu saja. Kalau misalnya ingin bertanya, silakan di grup WA. Ya, nanti grup WA-nya saya jawab. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.